Ya, hanya ditunda minggu depan tunda lagi, minggu depannya lagi tunda lagi. Tunda sudah sebulan lu gajian Kim 280% dinaikkan. Apa sih KPU dan Ya kalian kira itu nggak pajak rakyat itu nunda mulu. KPU dan Gibran ini nggak usah sidang begini, sidang skripsi aja ditunda terus, marah mahasiswanya. Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School kelas 9 dan kelas 10. Ya dia harus mengulang ke kelas 9 lagi. Meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA ya. Hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMK. Rismon, emang kamu ini memang bego ya Rismonnya. Emang bener-bener bego. Narasi apa lagi yang kamu buat itu Rismon? Kamu itu Rismon tidak tahu dan tidak ngerti, tapi sok ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang sidang kasus gugatan ijazah SMA Gibran ya, yang dilayangkan oleh si Palal ya, alias Palelopeang, yang kembali ditunda. Melihat sidang Gibran ditunda kembali, si krisis moneter ngomel-ngomel, sampai kayak orang kesurupan ya. Tetapi nih, setahu saya selama ribuan tahun menjadi seorang jurnalis ya, memang ada istilah yang digunakan untuk melanjutkan sidang minggu depan. Itu istilahnya itu yang digunakan memang ditunda. Jadi sidang ditunda hingga minggu depan. Bukan ditunda karena urung, tetapi sudah dijalankan ya, mungkin setengah jam, 1 jam, nah atau 2 jam. Nah untuk dilanjutkan minggu depan lagi, itu istilahnya adalah sidang ditunda hingga minggu depan. Nah seperti itu. Jadi ditunda itu bukan ditunda seperti yang dipahami orang awam gitu loh. Dari sini sudah paham kan ya, bahwa mereka ini adalah golongan orang-orang dengan EQ di bawah rata-rata. Aduh, Krismon, palal. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya dia harus mengulang ke kelas 9 lagi. Meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMK. Rismon, emang kamu ini memang bego ya Rismonnya. Emang bener-bener bego. Narasi apa lagi yang kamu buat itu Rismon? Kamu itu Rismon tidak tahu dan tidak ngerti, tapi sok ahli. Logika aja berpikir ya. Nih ya teman-teman ya. Nih dengar ya buat Rismon yang bego dan kelompok-kelompoknya juga nih, ternak-ternak Anies nih. Kata Rismon, Gibran itu sudah lulus kelas 9 di Solo, berarti sudah lulus SMP. Dia kan mempunyai rapot kelas 9, kelas 10. Berarti kalau kelas 10 itu berarti sudah kelas 1 SMA. Ya kan?
berarti 9-10 dia kan. Kemudian 11-12 dia melanjutkan ke Singapura kan begitu. Pertanyaannya, siswa mana, orang tua mana yang mau? Sudah lulus SMP kelas 9, terus SMA kelas 10 atau kelas 1, ya kan? Terus pindah ke Singapura, terus kembali lagi ke kelas 9 ke kelas 3 SMP. Mana ada siswa yang mau begitu? Bego. Sudah kelas 9 SMP lulus, ya kan? Terus sekolah lagi SMA kelas 10, ya kan? Terus pindah ke Singapura kembali lagi ke kelas 3. Ke kelas 3 SMP atau kelas 9. Ngapain pindah ke Singapura kalau kembali lagi ke kelas 3 SMP? Bego Rismon ini, bego memang, ya kan? Terus katanya dia tidak punya ijazah, katanya raport yang kelas 11, kelas 12. Ya, kalau memang sudah mempunyai raport kelas 11, 12, berarti lulus dong SMA atau tingkatan SMK. Kan begitu. Di mana-mana orang ya, kalau nih cerita aja ya, nih aku pernah pengalaman, ada beberapa kali menemukan kasus permasalahan. Ada orang tidak naik kelas ini, misalnya dari kelas berapa ya, kelas 7, tidak naik ke kelas 8. Dia diurus bisa naik ke kelas 8 agar tidak tertinggal, tapi dia pindah sekolah. Bisa, itu sering terjadi itu. Tidak sekolah di situ. Di kelas ini dia tidak naik, tapi dia kalau pindah sekolah lain, dia bisa naik ke kelas 8. Nah, pertanyaannya, sekelas Gibran, anak presiden waktu itu ya, sudah lulus SMP, terus 1 tahun kelas SMA, terus pindah ke Singapura, kembali lagi ke kelas 3 SMP. Siapa yang mau? Bego. Karena sistem pendidikan di sana itu cuma 2 tahun. Karena Gibran ini sudah menempuh 3 tahun di kelas 7, 8, 9, terus kelas 10, nah berarti 4 tahun. Makanya dia cukup ibaratkan tuh menempuh pendidikan 2 tahun aja lagi. 2 tahun aja lagi di Singapura itu, karena memang pendidikannya cuma 2 tahun. Mungkin 1 tahun aja lagi, karena sudah 1 tahun dia. Sudah kelas 10, jadi dia tinggal melanjutkan pendidikan 1 tahun aja lagi. Jadi sudah dianggap lulus tingkatan SMA atau SMK. Begitu Rismon yang bego. Intinya logika aja berpikir. Sudah kelas 10, ya kan? Sudah kelas 10 nih. Tiba-tiba pindah ke Singapura, kembali lagi ke kelas 3. Lah ngapain? Atau ke kelas 9? Ngapain melakukan pendidikan sana? Mendingan meneruskan di dalam negeri aja. Bego. Dasar emang bego Rismon ini. Makanya setelah dia mungkin, karena dia sudah 1 tahun kelas 10 di Indonesia, jadi di Singapura 1 tahun aja lagi. Itu pun pendidikan mata pelajarnya pun mungkin sudah yang di atas sudah itu. Nah, kemudian 2 tahun lagi, nah mungkin itu yang dikatakan yang dapat S1-nya. Jadi dia mungkin 1 tahun atau 1 tahun setengah itu sudah dianggap lulus SMA di negara sana. Tingkatannya itu loh Rismon yang bego. Aku udah masuk akal. Sudah lulus kelas SMP kelas 9, ya kan? SMP sudah lulus kelas 9, masuk SMA 1 tahun kelas 10, terus pindah ke Singapura, kembali lagi ke kelas 9 atau kelas 3 SMP. Ngapain pindah kalau kembali lagi? Bego Rismon. Sebelum kita menyaksikan ya si krisis moneter marah-marah ya, karena sidang Gibran ditunda, barusan kita menyaksikan pernyataan yang bersangkutan ya, yaitu si krisis moneter terkait apa tadi itu, terkait ijazah Gibran ya, yang dia sudah memastikan bahwa Gibran katanya nggak memiliki
ijazah SMA karena dia di Orchid Secondary School hanya menempuh 2 tahun. Ya iyalah Temon, sejak dulu juga sudah dikabarkan. Gibran itu sekolah di Orchid Secondary School itu 2 tahun. Karena 3 tahun dia menempuh SMP-nya di Indonesia. Aduh. Dan barusan sudah diulas oleh Mas Ian Borneo bahwa ya memang seperti itu gitu loh, sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di Singapura itu nggak sama. Di Singapura itu aja SMP plus SMA di total cuma 5 tahun. Dan itu dalam satu jenjang pendidikan yang sama, yaitu secondary school, sekolah sekolah kedua gitu loh. Ya. Maksudnya adalah sekolah tahap 2. Nah di Indonesia SMP dan SMA ini jenjang pendidikannya dibuat berbeda. Dipisah masing-masing 3 tahun, jadinya 6 tahun. Nah di Singapura itu cuma 5 tahun dan dijadikan 1. Paham temon? Astagfirullah. Lanjut. Ya, hanya tunda minggu depan tunda lagi, minggu depannya lagi tunda lagi. Tunda sudah sebulan lu gajian Kim 280% dinaikkan. Apa sih? KPU dan Ya kalian kira itu nggak pajak rakyat itu nunda mulu. KPU dan Gibran ini Nggak usah sidang begini, sidang skripsi aja ditunda-tunda terus marah mahasiswanya. Gaji lu udah 10 kali dari gaji dosen. Parah. Ya, gaji dosen kecil. Nggak berani dia nunda-nunda sidang skripsi lewat dari 1 kali. Sidang biasa Jokowi. Oke, bye-bye. Jangan sampai darah ini jadi 3 Jokowi. 8 kan mapan ya Pak. 583 itu coba yang tahu numerik, yang ilmu numerik tahu nggak? Wah, itu Pak Janes yang tahu. Ya. 583. 5 tambah 8 13 tambah 3 tambah 3 16. Kemana ini? 16. Coba 5 kali 8 40. Kali 3 120. Nggak nyambung bro. Belum nyambung. Satu. Nanti kita otak-atik kayak gaya forecast dulu ya kan. bocorin dong Pak Suban. Tapi ada yang bilang Buku tafsir mimpi. itu nomor keramat. Oh. Ya. Nomor keramat. 583. Ayo, siapa yang Ayo pengen- pemirsa, siapa yang tahu 583 angka keramat? Jangan-jangan nanti habis ini saya ke Singapura Ngapain? atau ke Australia nyari sekolahnya Gibran. Tapi Wih, mampir kasino pasang 583. Oke. Oke Bang, makasih. Ya Pak. Oke. Makasih Pak. Oke, kita juga balik lah. Nih, sudah Oke, banyak kita- muka-muka kecewa di sudah banyak muka-muka kecewa di Oke, bye-bye ya. Iya, ini si Palal ini ujung-ujungnya meramal angka ini gimana maksudnya 385 gitu ya tadi ya. 583. Wow, ini menurut tafsir mimpi tembus ini ya. Ya, siapa yang mau taruhan 3 angka nih. Ya, sebetulnya si Palal ini siapa teman-teman ya? Apakah memang seperti dugaan kami sebelumnya, ini sepertinya adalah orang yang mungkin mengalami kesulitan keuangan saat ini sehingga memerlukan uang yang cukup banyak untuk menutup hutangnya karena pinjol atau karena judol. Karena dia menggugat Gibran gak main-main gitu loh, 125 triliun. Mau dipakai apa? 13 triliun saja yang diserahkan kepada negara ya, yang sekarang sedang viral, itu uangnya segitu banyak gitu loh. Bayangkan kalau 125 triliun, sebanyak apa uangnya? Astagfirullah. Dan tadi juga di bagian depan si krisis moneter ya, ngomel. Sidang gugatan ijazah Wapres Gibran ditunda lagi katanya. Ditunda minggu depan. Nah, saya sendiri sebetulnya tidak tahu teman-teman ya bagaimana proses sidang yang berlangsung ya sampai si krisis moneter ini menganggap ditunda minggu depan itu marah-marah. Karena seperti yang sudah saya singgung pada saat opening tadi ya, selama ribuan tahun menjadi seorang jurnalis,
memang setiap meliput sidang itu selalu ujung-ujungnya itu penutupnya sidang ditunda minggu depan. Gitu loh. Bukan berarti sidangnya ditunda, tetapi memang sidangnya hari itu sudah selesai. Bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa berjam-jam. Nah, ujung-ujungnya itu penutupnya sidang ditunda minggu depan. Emang begitu bahasa hukumnya. Nah, saya nggak ngerti apakah itu yang dimaksud si krisis moneter ataukah memang benar-benar ditunda. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Tidak sesuai dengan porsi dia sebagai kiai, sebagai profesor, sebagai ahli hukum. Selamat sore sambil nunggu azan maghrib. Buka TikTok, ada ini yang lewat. Ya biasa numpang ya mas, numpang. Saya biasa numpang. Tujuan saya ya saya juga ingin bersuara. Semoga Allah meridhoi dan bisa bermanfaat untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan, dan untuk kita memilih mana yang baik, mana yang benar, untuk bisa kita bedakan mana yang baik dan mana yang benar. Tujuan saya selalu bersuara, sering saya sampaikan, mengingatkan, mengajak dalam kebaikan kalau mau ya. Jadi baik atau jadi buruk itu tergantung amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita menentukan Allah menaruh kita di mana. Jadi Allah taruh di tempat yang baik apa taruh tempat yang buruk. Ya, saya mau menyampaikan suara saya juga ya. Kalau saya terus terang saja dari awal orang pada memuja-muji Mahfud MD, kalau saya tutup mata. No, enggak, ora blas. Ya. Enggak sama sekali. Katanya ini ono bae. Enggak. Dari ngomongannya aja ngrumbel. Enggak. Kalau saya dari awal no. Enggak baik. Dan terbukti pilihannya gabungnya sama Prabowo. Nah, lagi-lagi saya paham dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paham orang-orang yang enggak ini, yang suka nyinyir itu memang dijadikan menteri, ya. Baik suka nyomot atau baik suka nyinyir. Jadi ditaruh, sengaja dijadikan menteri. Bagaimana? Jadi menteri baik sama Pak Jokowi sedikit, ya. Udah enggak jadi menteri, balik lagi karena sifat dasarnya itu. Makanya biasanya saya itu melihat dari pandangan pertama. Kayak ya mohon maaf, bukan berarti saya paling baik atau paling baik, tapi insya Allah saya diberi kayak apa ya, kemampuan untuk melihat pertama. Jadi kalau aku melihat pertama enggak seneng, enggak suka, biasanya memang enggak baik. Kayak Mama Dedek, apa sih Mama Dedek? Rame, Agim tiap pagi, Abdul Somad, enggak, bener. Kayak ini Mahfud MD, tapi tetap saya enggak suka. Bener saja ini. Mana ada orang NU katanya santri, tapi bisa berkata malaikat pun bisa jadi iblis, kan aneh. Ini akhirnya Allah menjungkir balikkan dia. Makanya orang-orang hati-hati ya. Kalian berilmu, dipertanggungjawabkan ilmunya. Kayak si Refli Harun kan udah ngomong juga itu, sok-sok ceramah tuh. Akan dipertanggungjawabkan ilmu kita. Bukan hanya ilmu, bahkan kata-kata kita. Makanya insya Allah saya menyampaikan apa yang hanya dalam hati saya, pikiran saya apa adanya saja. Kalau AHY nggak baik, ya saya bilang nggak baik. Biar berubah jadi baik. Anies nggak baik, ya biar berubah. Anies itu buruk, ya biar berubah. Tujuan saya itu, tidak yang lain. Dan begitu juga, kenapa orang nggak baik dibilang baik? Kan aneh. Nah, saya bukan gila pujian. Mohon maaf. Banyak yang bisa memahami dengan kata-kata saya, bahkan memuji. Aura saya bagus lah, apa cerdas lah, apa.
itu memang karena kalian itu memang orang baik. Orang baik akan menilai orang juga baik, ya. Tapi orang buruk menilai orang juga buruk karena disamakan dengan dirinya. Dan orang baik tidak akan menghina orang. Saya sebenarnya tidak menghina, tapi saya hanya menyampaikan. Kalian hina habis, saya sih nggak masalah juga. Begitu juga Gibran. Gibran dihina nggak masalah, mau dimaksulkan nggak masalah karena Gibran itu nggak gila jabatan. Gibran sudah pengusaha dan gaji wali kota aja Gibran itu juga nggak pakai, dibagi-bagikan yang memerlukan. Begitu juga Pak Jokowi, beda sama yang 0103 dan yang berselimut itu. Udah gaji gede, udah tunjangan, masih korupsi, masih mafia, tapi pengen gulingkan Gibran. Ya nggak masalah, gulingkan saja. Tapi ngomong katanya pendukung Gibran ngiri, junjungannya mau digulingkan. Ya silahkan aja kalau bisa menggulingkan. Orang ini rakyat yang memilih. Dan rakyat itu tidak perlu bahasa Inggris. Tidak penting. Karena orang TK, anak TK aja sekarang itu pinter bahasa Inggris. Hanya otak-otak kalian itu ya 0103 dan berselimut. Otak kalian itu sadarlah, udah dibodohi sama nafsu kalian ya. Cobalah mengerti ya. Kalian akhirnya apa? Memasarkan AHY, Anies, Puan, udah kubilang jauh-jauh hari, hanya akan membuat dosa-dosa kalian bertambah. Dan kalian juga buang-buang energi. Dan kalian juga ya sia-sia kalah. Karena rakyat itu perlu kerja nyata. Kenapa selalu terima kasih Pak Jokowi? Kenapa nggak terima kasih SBY? Karena rakyat itu merasakan dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa sampai Papua, Aceh, rakyat merasakan itu. Bagaimana Pak Jokowi? Ya? Dan tidak perlu minta diterima kasih, tidak perlu kita itu minta terima kasih, kerja aja, ya. Nah, buktikan dengan kerja nyata. Tidak perlu umbar-umbar sekolah tinggi. Sekolah tinggi untuk apa? Kenyataannya tidak tahu attitude, tidak tahu sopan santun. Tapi kalau kalian memasarkan AHY jelas hanya menjual kebohongan karena memang nggak faktanya. Belum berprestasi. Kalian bilang TNI the best apanya? Orang keluar dari sekolah tentara, dari militer keluar belum tuntas. Kalau memang bagus ya sebagai militer, ya pastinya semua juga yang pengennya jadi jenderal, bukan apalagi. Ya mohon maaf ya, AHY ini kan anaknya seorang presiden Kopassus. Ya kan pastinya masuknya itu, wah ada jalan lebar. Yang lain udah bayar ratusan puluhan juta, belum bisa. AHY jadi ketum aja gampang. Tapi kenyataannya giliran jadi gubernur, wakil presiden banyak yang nolak. Nah ini apa artinya? Apa artinya? Introspeksi dirilah, belajarlah dari Pak Jokowi Gibran. Jadi berbuat baik dulu, jangan mengharap terima kasih dari manusia. Oke? Pak Mahmud itu memang nggak bagus. Ya Ibu, terima kasih Bu. Ini tambahan saya, memang tidak baik Mahmud MD itu. Ya, masa seorang NU bilang malaikat bisa jadi iblis? Luar biasa, dia tuh orang pling-plan. Sama apa itu adik angkatnya apa itu yang Zainal Mustafa apa siapa, Zainal Arif apa siapa itu, Zainal apa siapa itu yang ahli hukum juga itu, ahli hukum macam apa. Makanya kenapa sih AHY tentara dijadikan koordinator bidang infrastruktur? Ya katanya pembangunan Pak Jokowi bukan memihak wong cilik, biar tahu dia, agraria. Nah ini masih titipannya Pak Jokowi. Ya, yang pada komentar dengarkanlah
dengarkanlah kata-kata saya ya, 01, 02, 03 dan yang berselimut ya. Luar biasa, Mahmud MD memang gak baik. Terima kasih. Ini sepertinya temanya agak berbeda teman-teman ya dengan video yang lebih di bagian depannya. Sepertinya barusan ini ibu-ibu berkerudung berkorpus gitu, berkorpus merah ya. Ini sedang mengomentari si Profesor Smaput ya. Profesor Profesor Smaput itu. Ya Profesor mulut ember lah gitu ya. Aduh, ya pokoknya begitulah. Dan saya sepertinya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu barusan ya. Walaupun saya semula itu mengidolakan si Profesor Smaput ya. Yang ketika dulu itu diangkat oleh Gus Dur ya tahun 1999. Tapi makin kesini makin kelihatan sekali ya kan, orangnya ternyata ya sifatnya seperti itu ya. Jadi saya urung ngefan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.